Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dengan NIM 253-051. Saya dari kelas 1B. Pada video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu proses manufaktur dan bubut. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi proses manufaktur. Definisi dari proses manufaktur sendiri yaitu istilah manufaktur berasal dari bahasa Latin yaitu manufactum dan awalnya digunakan pada tahun 1622 yang terbagi menjadi dua kata yaitu manus yang artinya tangan dan factum artinya membuat. Jadi manufaktur artinya membuat sesuatu dengan tangan. Secara teknisis, manufaktur adalah pengolahan bahan mentah melalui proses fisika dan kimia untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan untuk membuat komponen atau produk melalui proses teknologi. Secara ekonomis, manufaktur adalah proses transformasi bahan mentah kepada bentuk yang memiliki nilai tambah melalui suatu atau lebih proses. Industri manufaktur tersendiri terbagi menjadi tiga, yaitu primary industry, secondary industry, dan tertiary industry. Primary industry yaitu industri yang mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertanian dan pertambangan. Secondary industry yaitu mengolah hasil industri primer dan mengubah menjadi bahan konsumsi dan barang modal. Tertiary industri yaitu merupakan industri dari sektor jasa dalam ekonomi. Adapun proses manufaktur yang pertama yaitu solidarification process, yaitu bahan mentah dipanaskan hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan dan didinginkan dan dipadatkan. Particulate process yaitu bahan mentah berupa serbuk dimasukkan dalam cetakan dan dipanaskan sehingga dihasilkan bentuk yang diinginkan. Deformation process yaitu bahan mentah padat dan ulet dibentuk dengan deformasi plastis dengan diberi gaya besar. Material removal process yaitu bahan mentah berbentuk padat yang dipotong dengan pisau pahat untuk menghilangkan bagian yang tidak berguna atau tidak diinginkan. Dan masih banyak proses manufaktur yang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai operasional perakitan. Operasi perakitan yang pertama yaitu permanent joining process atau sambungan tetap. Proses sambungan tetap adalah yang dapat dilepas dengan cara merusaknya. Proses perakitan yang kedua yaitu mechanical fastening atau sambungan tidak tetap. Adalah sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusaknya. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu bubut. Definisi dari bubut adalah proses penyayatan logam yang dikerjakan pada mesin bubut dan menggunakan alat potong pahat bubut. Prinsip kerja pada mesin bubut yaitu benda kerja berputar pada sumbunya dan pahat bergerak mengedar benda kerja sehingga terjadi pemotongan. Adapun jenis-jenis mesin bubut, yang pertama berdasarkan sumbunya, yaitu mesin bubut horizontal dan mesin bubut vertikal. Berdasarkan cara kerjanya yaitu mesin bubut konvensional dan mesin bubut otomatis, NC dan CNC. Ukuran mesin bubut, contohnya 300 sampai 1500 latel. Diameter maksimal benda kerja 300 mm. Panjang maksimal benda kerja yaitu 1500 mm. Bagian utama mesin bubut yang pertama, kepala tetap, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Yang kedua, kepala lepas, sebagai dudukan senter putar untuk penopang benda kerja dan dudukan bor tangkai tirus. Yang ketiga, eratan, fungsi
Fungsinya memberikan pemakan yang besarnya dapat diatur. Yang keempat, bed berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eratan, dan penyangga diam. Parameter pemotongan pada proses pembubutan. Yang pertama, kecepatan potong. Yang kedua, feed atau gerakan makan. Yang ketiga, kedalaman potong. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rumus dari kecepatan potong serta berbagai ukuran ketebalan dari berbagai benda kerja. Kesimpulan dari rumus yaitu semakin tebal dan atau semakin padat benda kerja, maka putaran RPM-nya semakin lambat. Adapun operasi pembubutannya itu yang pertama turning, packing, rolling, dropping, parting, dan masih banyak yang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis dari mata pisau bubut. Demikianlah yang sempat saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.